Podcast edukasi kali ini akan membahas mengenai kapal selam. Di dunia ada dua sistem kerja kapal selam, guys. Dan ini yang paling populer sering digunakan, yaitu pertama kapal selam nuklir dan kapal selam konvensional atau kapal selam diesel elektrik. Pada dasarnya, kapal selam nuklir memiliki listrik yang dipasok dari reaktor nuklir. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Apa kabar? Jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Senang sekali kembali dapat menemani kalian. Dan kita akan membahas tentang perbedaan kapal selam nuklir dan diesel, guys. Baik, kita langsung aja. Australia akan membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir, guys, di bawah Fakta Keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris. Di dunia ada dua sistem kerja kapal selam yang populer, yaitu kapal selam nuklir dan kapal selam konvensional atau kapal selam diesel elektrik. Pada dasarnya, kapal selam nuklir memiliki listrik yang dipasok oleh reaktor nuklir. Tony Irwin, Direktur Teknis di SMR Nuklir Teknologi, mohon maaf jika ada salah penyebutan, menjelaskan bahwa reaktor nuklir tersebut digunakan untuk memanaskan air demi menghasilkan uap. Uap kemudian menggerakkan generator turbin uap sehingga menghasilkan tenaga listrik, ujar Irwin. Hal tersebut tentu berbeda dengan kapal selam diesel elektrik, guys. Pada kapal selam mini, mesin diesel digunakan untuk mengisi baterai listrik. Istilah nuklir pada kapal selam mengacu pada kekuatan saja. Kapal selam nuklir tidak selalu membawa senjata nuklir, walaupun sebenarnya bisa saja membawa senjata nuklir. Oke, baik, kita lanjut. Australia tidak berusaha untuk memperoleh senjata nuklir atau membangun kemampuan nuklir sipil, kata Morrison seperti dikutip dari Cosmos beberapa hari yang lalu. Kami akan terus memenuhi semua kewajiban non-proliferasi nuklir kami, tambahnya. Reaktor nuklir memungkinkan kapal selam menjadi tidak bergantung pada pasokan eksternal. Kapal selam diesel elektrik perlu mengisi bahan bakar secara teratur, guys. Sementara kapal selam nuklir tidak perlu mengisi bahan bakar. Mereka menggunakan apa yang disebut uranium yang sangat diperkaya yang memungkinkan mereka berjalan sepanjang umur kapal selam tersebut tanpa mengisi bahan bakar. Selain itu, kapal selam diesel elektrik juga perlu sering muncul ke permukaan kembali untuk menyalakan mesin diesel mereka untuk mengisi baterai. Dilansir dari SMH, untuk mengisi ulang kapal selam diesel seperti melakukan snorkeling, membawa udara untuk menjalankan generator. Saat snorkeling itu membuat kapal selam rentang oleh musuh karena harus naik ke permukaan, guys. Sedangkan kapal selam nuklir bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama di dalam laut, bahkan sangat lama, guys. Lamanya waktu di bawah air itu hanya dibatasi oleh daya tahan kru aja. Jadi kemampuan kapal selam itu sangat luar biasa karena membawa manusia, jadi tergantung dari manusianya aja, guys. Itu yang disampaikan. Jadi kalau zaman dulu manusianya kuat, kapal selamnya nggak kuat. Sekarang kapal selamnya bisa bertahan selama-lamanya. Irwin menjelaskan bahwa hampir semua kapal selam bertenaga nuklir menggunakan PWR, reaktor air bertekanan, katanya. Ini teknologi yang persis sama dengan sebagian besar reaktor daya di seluruh dunia. Reaktor nuklir bekerja menghasilkan panas dari fisi nuklir. Panas berasal dari fisi bahan bakar nuklir yang terkandung di dalam reaktor. Karena proses
visioning juga menghasilkan radiasi. Pelindung ditempatkan di sekitar reaktor sehingga awak kapal terlindungi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan desain reaktor air bertekanan yang memiliki dua sistem dasar, guys, yakni sistem primer dan sistem sekunder. Sistem primer mensirkulasikan air biasa dan terdiri dari reaktor, lup perpipaan, pompa, dan generator uap. Panas yang dihasilkan dalam reaktor dipindahkan ke air dengan tekanan tinggi agar tidak mendidih. Air ini dipompa melalui generator uap dan kembali ke reaktor untuk pemanasan ulang. Di pembangkit uap, panas dari air di sistem primer dipindahkan ke sistem sekunder untuk menghasilkan uap. Sistem sekunder diisolasi dari sistem primer sehingga air di kedua sistem tersebut tidak bercampur, guys. Dalam sistem sekunder, uap mengalir dari pembangkit uap untuk menggerakkan generator turbin yang memasok listrik ke kapal dan ke turbin penggerak utama yang menggerakkan baling-baling kapal selam tersebut. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan menjadi air yang diumpankan kembali ke pembangkit uap oleh pompa umpan. Jadi sistem primer dan sekunder adalah sistem tertutup di mana air disirkulasi ulang dan diperbaharui. Karena tidak ada langkah dalam pembangkitan tenaga ini yang membutuhkan kehadiran udara atau oksigen. Hal ini memungkinkan kapal untuk beroperasi sepenuhnya terlepas dari atmosfer bumi untuk waktu yang sangat lama, guys. Bagaimana, guys? Tulis komentar kalian jika kalian punya pendapat berbeda atau punya hal yang mau dibagikan kepada kami. Dan jangan lupa bagikan konten kapal selam ini, guys. Demikian, guys, podcast edukasi kita kali ini tentang kapal selam, perbedaan kapal selam konvensional dan kapal selam nuklir yang sekarang ini memang lagi banyak negara memintanya karena kemampuannya sangat luar biasa. Silakan bagikan konten ini kepada adik-adik kita atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai kapal selam, dan kami sangat membutuhkan dukungan support kalian, guys, untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami, guys. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya, guys. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar. Jika kalian harus keluar, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.